Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, apa kabarnya? Gabung yuk bareng kita di Jalur Langit Podcast, persembahan dari Dikari. Nah, di sini kita tuh pengen banget mengulik terkait dengan perjalanan hijrah dari para influencer dan juga artis yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Untuk hari ini tuh kita kedatangan salah satu influencer yang top banget, siapa yang nggak tahu, dan udah pasti ya teman-teman pada ngikutin di setiap sosial medianya, baik di Instagram maupun di TikTok. Aku perkenalkan langsung aja ya, inilah dia Mbak Clara Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah. Ceria sekali hari ini. Ceria, biar semangat Iya, kita biar nih. semangat ya. Semangat ingin bercerita. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Seneng banget aku hari ini datengin lo di sini. Oh iya, tapi aku mau manggilnya Clara Sinta atau Amira nih, karena aku taunya ada nama lain nih sebenarnya. Nah, ini nih, jadi sekalian launching. Sekali. Jadi namanya aslinya itu Elizabeth Clara Sinta. Cuman setelah mualaf kemarin diberi nama Amira. Jadi lebih baik panggil Amira karena biar lebih dekat gitu. Jadi rasanya kalau yang panggil Amira tuh bestie gitu. Oh gitu ya, berarti aku habis ini jadi bestie dong, aku panggilnya Amira. Bestie, karena udah panggil baiklah. Seneng banget aku hari ini, beneran. Aku kan banyak banget ya ngikutin Amira selama ini. Dari awal-awal di TikTok, terus juga aku ngikutin di Instagram. Ternyata perjalanan kehidupannya Amira ini cukup roller coaster nih menurutku. Apalagi sampai dari perpindahan keyakinan gitu ya. Nah aku tuh pingin banget sih nanya-nanya tentang itu. Nggak apa-apa ya, mohon maaf kalau ada hal-hal inti yang aku pengen tanyain. Jadi gimana sih ceritanya tuh Amira akhirnya memutuskan untuk aku pingin pindah keyakinan, apa yang menginspirasi itu? Nah, sebenarnya di perjalanan aku mencari gitu ya, kayaknya udah banyak sih yang aku pelajari. Salah satu yang men-trigger aku adalah waktu itu aku tanya sama teman aku, tapi ini maaf mungkin aku udah lupa ya ayatnya di mana. Aku tanya sama teman aku, kalau memang Islam itu komplit, karena dia tuh kayak pamer gitu Kak. Islam ini komplit loh, komplit banget, semuanya itu jawaban ada di Al-Quran gitu. Aku tantangin dong dia, kalau misalnya ada nggak tentang semut? Aku tanya tentang semut, kata dia ada dan dia tunjukin gitu. Oh iya, berarti sekomplit itu. Semakin hari aku belajar terus tentang Islam, aku cari tahu sampai pada akhirnya aku udah nggak kuat lagi nih Kak. Aku nih sebenarnya keyakinan aku mana nih? Karena kayak aku ini agama aku yang ini, tapi kok aku tuh meyakini seperti ini. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk berkomunikasi lah sama Allah. Aku bilang gini, ya Allah, kalau emang nih ini udah titik terakhir aku untuk menentukan ya Kak, aku nih mau tetap pada keyakinan aku yang lama atau berpindah ke keyakinan aku yang sekarang. Aku bilang sama Allah kayak gini, ya Allah, kalau memang keyakinan ini baik untuk aku, coba kasih tunjuk sesuatu yang membuat aku tuh tercengang. Harus yang sampai tercengang, yang kayak kalau bisa dibilang itu kayak keajaiban. Tapi kan gak mungkin deh zaman sekarang gitu ya kan, kalau dipikir-pikir. Akhirnya besoknya, bener-bener besoknya banget, aku tuh minjem baju syar'inya teman aku, sahabat aku. Aku foto di rumah dia gitu loh. Aku lagi main ke rumah dia. Aku foto pakai baju syar'i dia. Tiba-tiba dari cahaya yang lampunya itu biasa aja Kak, bulat biasa, keluarlah lafaz Allah di dinding. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu Amira udah pernah share di Instagram. Dan semuanya juga iya jelas banget. Emang sejelas itu Kak. Jadi dari bohlam lampu keluarlah lafaz Allah, bener-bener lengkap ya. Lafaz Allahnya bener-bener lengkap, bener-bener kelihatan banget dengan jelas. Dan sampai saat itu Amira kayak, ini ajaib loh Kak, maksudnya di zaman sekarang keluar mukjizat seperti itu, yang dimana kalau misalnya mungkin pertolongan Allah itu bentuknya kayak hanya orang yang menolong Amira gitu ya, mungkin Amira bisa bilang ini ya mungkin ini aja kali ya, kebetulan kali orang ini nolong gitu loh. Tapi ini bener-bener langsung cahaya gitu ya, kayak itu setelah itu Amira udah memutuskan gitu, kayak gue udah tekad. Tapi sebelum tekad itu kan Amira yang tadi kita ceritain di belakang gak bisa berpindah karena orang tua gitu loh. Dan Amira belum mendapatkan tempat tinggal, belum kerja juga, belum jadi selebgram juga, jadi gak ada pendapatan. Jadi pada saat itu cari-cari lah di satu aplikasi dating. Orang kan cari cowok kan cowok kaya ya, cowok kaya di mana nih gitu. Kalau Amira tuh cari cowok Islam nih. Mindsetnya adalah biar Amira itu bisa numpang tinggal. Karena kan which is kalau udah jadi istri kan dibiayain dapat tempat tinggal. Karena Amira waktu itu takut mualaf karena takut diusir gitu. Karena kalau cari berita tentang mualaf ini Kak, dulu Kak searching, itu yang ada yang dijemput di pondok sama orang tuanya, ditarik gitu, kayak menyeramkan banget ya gitu loh menjadi mualaf pada saat itu. Jadi Amira cari-cari orang dan alhamdulillah pada saat itu ketemu dan menikah.
Dan beberapa hari sebelum nikah Amira memutuskan untuk jadi mualaf, tapi bukan karena mantan suami pada saat itu gitu. Berarti sebenarnya sebelum pernikahan itu sudah ada keinginan untuk berpindah keyakinan ya? Jauh banget. Pertanyaan saya itu waktu pernikahan terjadi, orang tua gimana? Nah orang tua tuh nggak tahu Kak. Jadi Amira itu bilang ya, Amira kan ada di apartemen waktu itu, tinggal di apartemen. Jadi Amira ngambil satu pojok di apartemen itu yang menurut Amira tuh kayaknya mewah. Amira foto di situ. Amira bilang Amira resepsi di Singapura. Oh, jadi gitu. Bilangnya pindah agama masing-masing. Oh, jadi sendiri-sendiri ya? Iya. Nggak bareng gitu ya? Enggak. Dan waktu itu belum berhijab ya? Belum. Sama sekali belum ya. Terus akhirnya pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta ikut suami pada saat itu. Ikut suami. Nah, dalam perjalanannya ini kan Amira ternyata banyak banget ya pergejolakan batin. Sempat nggak kepikiran, aduh aku sudah sampai detik ini nih, gimana dengan keyakinanku yang sebelumnya? Atau mungkin masih tarik ulur gitu? Gimana dalam proses perjalanan? Alhamdulillah 1.000.000%, 1 miliar persen mantap. Nggak ada melihat ke belakang lagi. Dan mantap, sampai dengan perjalanan di Jakarta pun, sampai dengan akhirnya saat ini pun perjalanan itu seperti ngalir aja. Mantap ya. Udah nggak ada lihat ke kiri kan, ke belakang nggak ada. Mantap ke depan, jalan bersama Allah udah mantap. Ibadah nyaman, penuh kesan bersama Dikari.